podcast bersama pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Ada podcastnya. Di mana kami bisa lihat? Saksikan hanya di channel Mambaul Ulum Bata-Bata. Subscribe, like, share, and comment. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita di Bata-Bata kedatangan tamu agung, tamu istimewa. Beliau adalah salah satu ulama karismatik yang saat ini cukup fenomenal di Jakarta ya. Kami tak sempat berpikir bahwa bisa bersama dengan beliau, mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa ini. Beliau berkenan hadir, yang insya Allah bukan hanya yang pertama untuk beliau ke Madura ini, dan kebetulan saat ini ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC DSA MHD dan seterusnya. Sebetulnya untuk beliau ini gelar tidak begitu penting, karena secara pribadinya beliau sudah cukup luar biasa, beda dengan kita. Begitu kira-kira Ustaz. Biasa di luar. Kalau kita itu kan biasa di luar. Nah, saat ini kita tahu bahwa beliau ini seringkali kita tampil di layar kaca dengan ceramahnya yang sangat luar biasa, dengan mau'idhah hasanahnya yang luar biasa. Tapi untuk kesempatan kali ini kita bukan dalam rangka untuk memberikan mau'idhah secara khusus, akan tetapi kami akan memberikan waktu untuk bagaimana kita mengetahui secara spesifik lebih dekat lagi dengan beliau. Karena kita saat ini terus terang tahu seperti ini Ustadz Abdul Somad yang sangat luar biasa. Seperti apa sebelum beliau mencapai titik yang seperti saat ini, dengan harapan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau ini menjadi motivasi terutama untuk kita kaum santri, agar apa yang dijalani saat ini secara keinginan yang diimpikan oleh mereka itu tidak down begitu saja untuk kaum santri. Sebagai motivasi, insya Allah beliau ini tidak pernah bermimpi untuk menjadi seperti yang saat ini, dan apa boleh buat kalau memang ini sudah takdirnya, ini sudah jalannya beliau, sehingga beliau saat ini menjadi sosok yang sangat luar biasa, dikagumi banyak orang dan menjadi panutan bagi segenap umat di Nusantara ini. Terlebih dahulu Ustadz, kami mempersilahkan untuk menyampaikan muqaddimah terkait dengan Ustadz Abdul Somad ini, karena banyak sekali yang menginginkan Ustadz Abdul Somad itu dari mana, siapa, latar belakangnya seperti apa, sehingga menjadi sosok yang sangat luar biasa saat ini. Ngiring ya Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya ucapkan matur sekelangkong untuk moderator, para habaib, para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dengan cinta kepada para guru, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir Abdul Somad, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, belajar di madrasah ibtidaiyah. Karena tidak terima di SD, tangannya tidak sampai. Dulu waktu mau masuk SD, tangan kanan disuruh memegang tangan kiri. Lalu masuk ke madrasah ibtidaiyah, namanya madrasah ibtidaiyah An-Najah. Lalu kemudian pindah ke madrasah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tamat tahun 1990. Melanjutkan ke Muallimin di Medan, Sumatera Utara, di bawah naungan ormas bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah di Sumatera Utara, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat, Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa dan Madura, itu memiliki asas yang sama. Pada akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari,
pada bidang fiqih bermazhabkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pada bidang tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Lalu kemudian pada tahun 1998 mendapat beasiswa berangkat ke Al-Azhar Asy-Syarif. Ketika itu tahun 96 Kiai Dr. Haji Ahmad Fauzi Tijani sudah 2 tahun sebelumnya di Mesir. Kemudian melanjutkan lagi ke Maghribi pada tahun 2004 sampai 2006. Setelah itu ke Sudan pada tahun 2017. Banyak yang bertanya kenapa mesti pergi jauh-jauh. Jawabannya mencari sekolah yang gratis. Karena itu yang gratis. Di Riau mahal. Satu semesternya 7 juta. Sidang terbuka 10, tertutup 15, buka tutup 25. Nah, itu maka jauh-jauh untuk nyari yang gratis. Lalu kemudian pulang 2008 ke Pekanbaru Riau, ikut tes PNS. Sampai 2019 jadi dosen, 11 tahun. Setelah itu keluar dari PNS karena satu dan lain hal. Mau diceritakan panjang lebar, waktu kita singkat. Ini podcast termahal di dunia karena menjelang tabligh akbar, jadi diputus. Sebenarnya dari proses apa yang disampaikan Pak Kiai dari tadi, saya lihat itu nggak ada dari yang melewati secara bahasa istilah orang sekarang yang lembaga favorit, nggak ada kayaknya. Madrasah, semuanya madrasah, pondok pesantren. Iya. Tidak ada sekolah unggulan, sekolah plus, sekolah terpadu, tidak ada. Semuanya lembaga yang biasa, sekolah yang biasa. Saya pernah ditanya, apakah universitas-universitas itu yang menggembleng kita? Saya jawab, yang menggembleng kita, universitas yang terbaik yang menggembleng santri adalah namanya universitas penderitaan. Jadi kalau ada satu proses, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun yang menulis Muqaddimah Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim. Apakah itu negara, pemerintahan, organisasi, atau generasi? Selalu ada 3. Yang pertama pejuang, yang kedua penikmat, yang ketiga penghancur. Nah, jadi kalau generasi begitu juga, generasi kakek pejuang, generasi anak penikmat, generasi cucu penghancur. Organisasi juga begitu, awalnya pejuang, lalu kemudian penikmat, penghancur. Jadi kalau mau eksis bertahan terus, maka buatlah dia berjuang terus. Ini Ustadz, ini diantara salah satu yang menjadi persoalan di untuk menuntut ilmu itu, diantaranya masalah pembiayaan. Iya. Pernah nggak Ustadz mengalami hal terpuruk dalam hal masalah pembiayaan dan segala macam, sehingga salah satu kendalanya rata-rata biaya, Ustadz? Saya selama di Mesir 4 tahun, saya tidak pernah minta biaya ke orang tua. Orang tua saya tidak fakir miskin, insya Allah mereka mampu. Karena saya berangkat itu tahun 98 sedang krisis. Tapi saya tetap berangkat, sampai di sana saya nggak pernah minta uang. Berarti Huwak yang katanya Pak Ustadz anak petani itu? Ayah saya petani. Iya. Petani kebun kelapa sawit. Iya. Saya tidak. Berarti petani yang kaya berarti? Tidak kaya juga. Tidak kaya juga, tidak miskin juga. Sedang. Karena yang baik itu khairul umuri awsatuha. Kalau di sini ukuran kaya miskin itu dapat bantuan itu, sembako gratis. Waktu itu belum ada bantuan. 98 krisis moneter, saya berangkat. Beasiswa saya di Mesir 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon untuk ongkos bis, 50 pon untuk disimpan mana tahu sakit perut, 22 pon untuk uang jajan. Nah, itulah saya belajar. Orang tua saya nanya, kamu masih hidup? Masih. Makannya dari mana? Saya bilang beasiswa saya alhamdulillah cukup. Sampai akhirnya saya melanjutkan ke Maroko. Di Maroko juga beasiswa saya 800 dirham uang Maroko. Saya tinggal di asrama dan cukup. Memang kalau beasiswa kita pas-pasan itu susah untuk ke mall. Jadi saya selama 4 tahun di Mesir nggak pernah ke mall, nggak pernah makan di KFC. Nah, karena malas atau kenapa? Karena nggak ada duit. Sama berarti. Persaingan juga ketat.
Nah, jadi selama di Mesir saya tidak pacaran karena pacaran itu anggaran biayanya tinggi. Biasanya banyak persoalan karena biaya, karena keterbatasan yang lain. Saya termasuk yang tereliminasi. Nah, itu maksudnya. Ini untuk menguatkan adik-adik yang jomblo supaya tetaplah menjadi jombloan sejati sampai selesai belajar. Cuman begini Ustadz, menyambung dari pertanyaan saudara moderator. Iya. Bagaimana kira-kira setelah beberapa kali ke Madura ini kesan Ustadz Abdul Somad tentang orang Maduranya, tentang suhunya mungkin apa, tentang secara geografis mungkin bisa dijelaskan. Orang Madura radikal. Radikal itu maksudnya semangat untuk menuntut ilmu, belajarnya luar biasa. Jadi dari awal saya datang, pertama awal datang saya lihat ramai, oh mungkin karena pertama datang. Tapi kalau udah 2-3 kali datang tetap ramai, berarti itu memang itulah hasil didikan para kiai dulu. Nah, jadi kalau kita melihat di suatu tempat kita datang, kita jangan GR duluan. Itu karena saya, bukan. Itu karena didikan para kiai dulu. Jadi kalau mau melihat umat ini berhasil 20 tahun akan datang, itu kita lihat nanti didikan kita. Kalau 20 tahun akan datang masih ada pengajian, itu berarti hasil didikan yang mungkin tidak kita lihat. Nah, jadi para ulama, para kiai di Pulau Madura sudah menanam benih bunga yang luar biasa, hari ini kita memetiknya. Jadi kalau kita lihat ada orang di jalan, di rumah makan, ketemu salaman, salamannya juga luar biasa. Salamannya juga salaman yang tidak kita temukan di tempat lain. Jadi saya melihat sendiri hasil pendidikan pesantren. Ketika dulu pertama datang ketemu dengan Ibu Bupati, saya tanya, Bu Bupati, ini berapa pesantren di sini? Beliau mengatakan 600 pondok pesantren. Ditambah dengan sekolah madrasah, sekolah agama 1.200. Nah, jadi kalau ada yang ingin melihat bagaimana efek pesantren terhadap akhlak, terhadap kesadaran beragama, terhadap tabligh akbar, nggak usah percaya survei, datang aja ke Pulau Madura. Mudah-mudahan ini tidak hanya karena direkod. Mudah-mudahan karena memang sesuai dengan realitanya nih. Di saya bicara mau direkam tidak direkam sama saja. Nah, tapi nanti kalau mau diedit boleh. Ini Pak Kiai, saat ini kan sedang terjadi fenomena yang sangat luar biasa yang mengguncang pondok pesantren Pak Kiai. Iya. Saya tidak menyebutkan merek, akan tetapi dari berbagai peristiwa yang sudah terjadi, entah itu yang mengatasnamakan pesantren ternyata di dalamnya ada indikasi asusila dan segala macam, dan yang baru-baru ini juga. Pak Kiai menyikapi hal ini seperti apa Pak? Ada pepatah mengatakan jangan karena nilat setitik rusak susu sebelanga. Jangan karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Jadi kalau kita menemukan ada kecelakaan, kejahatan seksual, kejahatan ekonomi dari berapa pesantren, dari sekian ratus ribu pesantren, jangan generalisir. Jangan ketika berita ini diangkat, diekspos, ada oknum kiai yang melakukan ini, ada anak yang melakukan ini. Jangan itu dipukul rata semua pondok pesantren begitu, sehingga orang tua takut memasukkan anak pesantren. Jadi kita perlu juga berpikir, mengapa berita ini diangkat? Mengapa ini diekspos terus? Akhirnya orang tua takut memasukkan anak ke pesantren. Sekarang ada satu fenomena, orang tua lebih takut anaknya ikut pengajian daripada anaknya ikut konser musik dangdut. Kenapa? Karena kalau musik dangdut paling-paling mabuk pulang. Tapi kalau ikut pengajian jadi aliran sesat. Itu kan mengerikan. Nah, jadi tolong kita cerdas. Ketika berita ini diekspos di Instagram, di medsos, di TikTok, di video short pendek, sesat. Lalu kemana kita mau menjaga anak kita? Anak kita dikhawatirkan ikut LGBT, khawatir ikut narkoba, khawatir rusak karena aliran sesat. Lalu kita, satu-satunya tempat adalah menitipkan ke kiai. Nama kiai pun dirusak dengan fenomena ini. Maka cari pondok pesantrennya, cari kiai ahlus sunnah wal jamaah, kita percaya para habaib, para alim, para ulama, tinggalkan anak kita di sana, insya Allah mereka akan selamat dunia akhirat. Perlu kecerdasan yang lebih di zaman milenial ini. Ini closing statement sekaligus pesan secara khusus untuk santri Bata-Bata dan alumni. Ya. Bata-Bata mamba, tempat mata airnya ilmu pengetahuan.
Oh, Ustadz Somad karena kebetulan di Mambaul Ulum ngomongnya mamba. Jadi di hadapan saya ini memang betul-betul mamba. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Syekh Mahfud At-Tarmusi. Syekh Mahfud mengambilnya dari Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata mengambil dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yang ada di hadapan saya ini adalah syarah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi dalam bidang hadis ala matnil al-ajurrumiyah. Al-ajurrumiyah ulama besar dari Maghribi, matan jurmiyah kata kami di Sumatera, hampir di seluruh pondok dipelajari, tapi syarah ini mengambil barokah sanad Nusantara sampai kemari, dan ini sudah dirasah wa tahqiq dari Majma' al-Buhuth wa Dirasat al-Ilmiyah bil Ma'had Mamba'il Ulum Bata-Bata. Nah, jadi di sini memang mambaknya. Jadi kalau mau menelusuri kenapa air ini keruh, berarti ada di pangkal sana yang bermasalah. Kenapa air jernih? Maka datanglah kemari ke mambak. Lalu kemudian kita di mana-mana mempelajari dari awal matan Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik. Kita tidak mengerti, tidak paham, kita perlu fahami syarahnya. Masya Allah, langsung syarahnya Sa'idus Salik ila Alfiyati Ibni Malik. Dilengkapi terjemah perkata, kode i'rab, kode marji'ud dhamir, kemana kembalinya dhamir ini, dari Ahmad Faisal Said dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Maka semua referensi kitab ini adalah hasil. Ini menunjukkan bahwa pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memproduksi intajul fikri, buah dari pemikiran. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa pernah engkau hidup di masa lalu. Kenapa ada orang hidup di masa lalu? Karena ada kuburnya, karena ada karyanya. Karena dari mana kita tahu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kalau bukan dari kitab Ar-Risalah, kalau bukan dari kitab Al-Um? Dari mana kita tahu Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi kalau bukan dari Arba'in Nawawi, dari Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dari kitab Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. Jadi Masya Allah, terima kasih para kiai, jazakumullah khairul jaza. Tidak hanya sekedar mendidik anak bangsa, tapi juga mengajar bagaimana cara menulis, bagaimana cara mengajarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan, keberkahan kepada Ma'had Mamba'ul Ulum, dan kita semua termasuk Al-Fakir datang kemari litabarruk untuk mendapatkan keberkahan itu insyaallah. Ya, demikianlah pemirsa bincang-bincang santai kami dengan Kiai Abdul Somad LC. Semoga apa yang disampaikan beliau dari tadi menjadi motivasi dan spirit bagi kita untuk tidak berputus asa dan terus meningkatkan semangat kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama kru mohon pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.